Halo teman-teman, selamat datang di breakout room Zoom yang kelima. Saya sendiri di sini sebagai moderator untuk menjelaskan materi yang ada dua materi di sini. Yang pertama adalah mengenai tentang kita dan air yang akan dijelaskan oleh Kak Adi. Lalu yang kedua akan ada materi mengenai nanti kita cerita tentang PUPR yuk. Itu akan disampaikan materinya oleh Kak Jessica Kibo. Untuk perkenalan juga bisa nanti sama kakak-kakaknya sendiri untuk perkenalan ya. Lalu bisa dimulai dari yang pertama, materi pertama yaitu tentang kita dan air. Bisa juga kalau yang bisa on cam mohon dinyalain ya kameranya biar kita juga bisa lihat adik-adik semua. Jadi kita itu ada dua materi yang tadi ya. Udah dimulai kan ya? Ini ya. Udah ada foto itunya belum ya, background-nya? Kalau bisa dinyalain ya. Untuk materinya nanti akan dimulai jam 10 ya. Bisa disiapin dulu aja kalau misalnya adik-adik yang mau disiapin dulu aja ya. Terima kasih. Mbak Suci, mungkin bisa dites cek sound suara narasumbernya Mbak dari Mas Adi dulu. Oh iya boleh. Udah kedengaran Mas? Oke, kita clear ya? Iya siap. Ada on cam semuanya. Tentang kita dan air. Untuk Kak Adi udah bisa untuk share screen ya Kak? Untuk penyampaian materinya. Halo adik-adik semua, assalamualaikum Pada hari ini outline yang kita Suaranya agak kurang kenceng Kak. Air lebih dekat. Yang poin kedua itu manfaat air bagi kita semua. Yang ketiga potensi air di Indonesia. Yang keempat memahami isu air. Dan yang kelima upaya dan solusi dari kita untuk menanggulangi isu air tersebut. Mohon maaf Kak Adi, suaranya agak kurang gede. Maaf ya, jadi kalau misalkan ada sumber lain, soalnya di satu ruangan bareng-bareng sama teman-teman yang Nah udah Kak, sekarang udah. lanjut, itu mana air lebih dekat. Nah, di air itu tepatnya selalu ada di peradaban manusia atau dunia itu seperti di sungai Efrat. Ya udah Kak. Dan yang di Indonesia itu ada di Sungai Mahakam. Tapi kalian tahu kan Sungai Mahakam itu di mana? Yaitu di Kalimantan Utara, tepatnya. Jadi kita sekarang saya akan menerangkan tentang kita dan air. Oke. Nah, jadi pada uraian hari ini untuk yang pertama kali saya akan mengenalkan lebih lanjut sih kena air lebih dekat gitu. Terus setelah itu aku akan menceritakan tentang manfaat air untuk kita sendiri. Kemudian poin ketiga saya akan menceritakan tentang potensi air di Indonesia itu. Selanjutnya memahami isu air dan upaya dan solusi dari kita untuk menangani isu-isu air tersebut. Oke. Jadi materi pertama
Nah, jadi itu air itu merupakan sumber kehidupan. Jadi kalau kalian lihat dari zaman kuno, dari zaman dinosaurus pun itu air itu sudah ada di dunia dan itu udah lama banget adanya. Nah, dan seiring berjalannya waktu setelah adanya muncul orang-orang, jadi orang-orang itu peradaban itu muncul dan lebih membuat kota atau membuat pemukiman yang di dekat-dekat air. Nah, contohnya ini salah satunya di Sungai Efrat. Itu tempat munculnya peradaban manusia terkuat di dunia ya, di masa Mesopotamia. Tentunya sendiri kalau di Sungai Mahakam di Indonesia. Nah, itu tempat kerajaan terkuat di Indonesia sendiri. Nah, contoh-contoh kota-kota besar lainnya juga yang selain di Indonesia juga banyak yang kota besar yang mempunyai sungai besar. Contohnya salah satunya itu di London mereka punya sungai Thames, kemudian di Paris mereka mempunyai sungai Seine, mungkin di Kairo di Mesir mereka juga dekat dengan sungai Nil. Maka dari itu emang air itu merupakan sumber kehidupan dari dulu sampai sekarang ini. Nah, selanjutnya itu jadi di bumi ini kita tuh mempunyai 30% daratan dan 70% air. Nah, kemudian kita bisa breakdown lagi nih. Dari 70% itu 97%-nya itu adalah air asin dan 3%-nya air tawar yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Nah, tapi yang dapat dimanfaatkan sendiri itu hanya 7,85 hanya bisa dimanfaatkan oleh 7,85 miliar jiwa manusia di bumi. Dan kemudian sisanya dari 3% itu ada yang dari air tanah, air permukaan itu kayak di sungai, danau, dan kemudian di gletser dan es. Yang 30% itu berada di tanah, nah itu sulit diakses, kita harus membuat sumur, harus membuat sesuatu yang untuk mengambil airnya itu, kemudian ada yang di sungai itu hanya kurang dari 1%, dan 70% itu ada di gletser dan es. Nah, itu biasanya dikutuk. Nah, mengapa air di bumi itu tidak pernah habis? Jadi kalau air itu kan kita pakai ya, nah itu nggak pernah habis karena ada namanya siklus hidrologi. Jadi air yang setelah kita pakai itu nanti kita juga akan dibuang kembali di saluran atau di mana. Nah, itu nanti akan ada modelnya siklus hidrologi. Nah, dari sungai, dari laut, nah itu kemudian akan menguap airnya, itu dinamakan evaporasi, nanti menjadi awan, setelah itu akan menjadi kondensasi, yang kemudian hujan turun lagi. Nah, begitu terus siklusnya gitu. Maka dari itu air itu akan selalu kita akan selalu tidak akan mengalami kekurangan air. Selanjutnya manfaat air bagi kita. Jadi manfaat air sendiri itu, nah itu kita bisa memakai air untuk kebutuhan domestik, itu untuk minum, mandi, masak, dan mencuci. Kemudian kebutuhan industri, irigasi pertanian, perkebunan, pembangkit listrik tenaga air, dan budidaya perikanan. Selain itu, selain untuk kehidupan kita, air itu bisa menjadi sebagai media transportasi, pariwisata, olahraga, perhotelan, fasilitas umum. Jadi di zaman dahulu juga karena belum ada pesawat atau dana lain, mereka memakai sungai untuk sarana transportasi atau mengirimkan barang dalam jumlah besar. Maka dari itu air itu sangat penting untuk kita sendiri dan keuntungannya itu masih banyak lagi. Nah, selanjutnya potensi air di Indonesia sendiri. Nah, untuk potensi air di Indonesia sendiri totalnya itu ada 3.906,5. Nah, itu tapi penyebarannya itu tidak merata di seluruh Indonesia dan penduduk Indonesia itu tidak merata. Dan kita tahu sendiri di Indonesia itu kebanyakan orang itu tinggal di Jawa dengan ya sekitar 56% orang Indonesia itu tinggal di Jawa. Dan kemudian kalau kita lihat di grafik yang di sebelah kiri ini, di gambar sebelah kiri ini kita melihat bahwa di Jawa itu hanya mempunyai 164 potensinya meter kubik per tahun. Nah, itu potensi airnya itu masih sangat minim karena penduduk Indonesia itu tidak merata.
Nah, seperti yang tadi saya bilang, kan air itu berfungsi juga sebagai pembangkit energi dan makanan. Jadi semua itu mempunyai keterkaitan antar satu sama lain. Maka dari itu kita memerlukan pengolahan sumber daya air yang bakalan kita. Selanjutnya kan air itu bisa menjadi sumber energi kita. Nanti energi kita itu bisa sebagai energi alam yang sangat besar. Salah satunya negara yang memakai energi alam air yang banyak itu salah satunya adalah di Norwegia. Itu 80% dari listriknya itu berasal dari bendungan. Bendungan itu adalah salah satu bangunan air yang membantu menangkap air, kemudian membuat seperti PLTA seperti itu. Nah, selanjutnya untuk makanan juga, jadi air itu menjadi sumber irigasi. Nah, itu kita bisa ambil dari dalam bentuk bendung atau bendungan. Nanti kita buatkan saluran untuk mengalirkan, untuk ensure, untuk memastikan kalau tumbuhan itu atau padi-padi tersebut cukup airnya. Maka dari itu kita memang sangat butuh air. Jadi faktor-faktor pengaruh untuk menghubungkan ini itu adalah dari kebijakan pemerintah seperti instansi pengelola. Nah, itu juga ada perubahan iklim. Jadi dengan adanya perubahan iklim ini kita harus pintar-pintar untuk mengolah air dan kemudian kondisi lingkungan. Jadi kita pastikan kalau kita itu tidak mengalami kalau bisa kita tidak mempolusi air yang kita punya. Karena air tersebut itu kita pakai untuk ketahanan air dan ketersediaan pangan dan kemandirian energi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, itu kan ada hubungan air, energi, dan pangan. Nah, ini contohnya itu ada di Bendungan Jatiluhur. Bendungan Jatiluhur itu terletak di Purwakarta, di Jawa Barat. Jadi, air dari Bendungan Jatiluhur ini juga dimanfaatkan untuk mengairi daerah irigasi Jatiluhur yang juga merupakan daerah irigasi terluas di Indonesia, yaitu sebesar 237.790 hektar dan disebut juga sebagai lumbung padi nasional. Kemudian air di Bendungan Jatiluhur itu juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan menghasilkan daya listrik mencapai 187,5 MW yang dialirkan melalui jaringan listrik Jawa Barat. Jadi kita harus ini yang materi selanjutnya, kita memahami air. Jadi air itu seperti dua sisi mata koin. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan dan kerugian juga kalau kita tidak bisa memanage dengan baik. Jadi salah satu keunggulannya yaitu air bisa dimanfaatkan untuk kehidupan dasar bagi makhluk hidup. Selain itu, air juga bisa menimbulkan bencana alam yang ada di Indonesia ini. Jadi oleh karena itu kita perlu mengelola dengan baik agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya dan diminimalkan daya rusaknya untuk air tersebut. Jadi permasalahan pada sumber daya air sendiri itu ada tiga, yaitu too little, itu terlalu sedikit, kemudian terlalu banyak, dan terlalu kotor. Jadi kalau terlalu sedikit, itu kita akan mengalami kekeringan, dan nantinya kebutuhan masyarakat itu tidak akan terpenuhi. Salah satu contohnya kalau di Indonesia itu yang kekurangan air itu biasanya di daerah Nusa Tenggara Timur, karena itu kepulauan, jadi sumber airnya tidak terlalu banyak, makanya mereka kekeringan. Selanjutnya too much itu terlalu banyak. Seperti yang kita tahu pada bulan lalu itu ada banjir bandang di Batu. Nah, itu akan menimbulkan kerusakan fasilitas, kehilangan nyawa dan harta benda yang ada yang bagi masyarakat, dan itu akan merugikan ekonomi untuk Indonesia sendiri dan masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya itu adalah terlalu kotor. Nah, itu pencemaran air. Nah, nanti dengan adanya pencemaran air ini, air tidak akan aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, kita harus menjaga. Karena kalau kita bisanya menjaganya lebih ke pencemaran. Jadi kalau bisa sih adik-adik sekalian, itu tidak membuang sampah di sungai, tidak mengotori sungai atau termasuk mandi di sungai, mencuci di sungai itu tidak boleh sebenarnya, karena itu membuat
pencemaran untuk sungainya sendiri. Nah, ini bagaimana kondisi EDS sekarang. Jadi menurut data dari UN Water, itu 2,1 miliar manusia kita memiliki akses terhadap air bersih. Selanjutnya 700 juta manusia di seluruh dunia terancam akibat kelangkaan air parah yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030. Kemudian 700.000 balita meninggal setiap hari akibat diare karena konsumsi air kotor dan sanitasi yang buruk. Nah, selanjutnya jumlah air bersih yang tidak sebanding dengan jumlah manusia menyebabkan terjadinya krisis air bersih. Maka dari itu kalian harus menjaga kebersihan air, terutama untuk polusi, dan harus memanage air dengan baik. Nanti saya akan terangkan bagaimana cara salah satu memanage kontribusinya seperti apa. Nah, untuk saat ini saya akan menceritakan kondisi sekarang. Nah, ini ada banjir di DKI Jakarta pada tahun 2020 bulan Januari tanggal 1. Kemudian banjir bandang di Luwu Utara di Sulawesi Selatan itu tanggal 13 Juli 2020. Kemudian banjir di Kabupaten Bogor, Jawa Barat 13 Mei 2020 dan banjir bandang di NTT 4 April 2021. Dan mungkin adik-adik juga dengar yang bulan ini, yaitu yang tadi saya sebutkan, yang banjir bandang di Batu. Isu-isu mendatang yang akan permasalahan tentang air itu ada penurunan muka air tanah 4,1 meter sejak 1994. Nah, itu akan membuat Jakarta tenggelam. Jadi permasalahannya itu kalau kita mengambil air terlalu banyak di air tanah tapi kita tidak berusaha menyimpan air tersebut, nah itu akan membuat tanah menjadi turun. Jadi penurunan tanah, air muka tanah itu nanti akan berpengaruh juga ke penurunan permukaan tanah tersebut. Nah, dan kita juga tahu juga karena penurunan tanah tersebut, oleh karena itu pesisir utara Jawa, terutama di daerah Pantura, itu mereka juga sering mengalami banjir yang dari laut karena daratannya mereka udah mulai turun karena terlalu banyak kita mengambil air dari air tanah tersebut. Nah, kenapa kok nih bisa banjir nih? Jadi banjir itu bisa disebabkan oleh ulah manusia dan alam juga. Nah, kita bisa bilang pengundulan hutan. Jadi karena tidak adanya hutan, jadi kan hutan itu kalian tahu, hutan itu tanaman itu berfotosintesis ya. Mereka juga butuh air. Mereka juga bisa untuk fotosintesis itu mereka membutuhkan makanan juga dari air. Maka dari itu dengan banyaknya tumbuhan itu mereka akan membantu nih untuk air-air yang tadi yang seperti saya bilang di siklus hidrologi itu kan hujan. Nah, mereka membantu menyerap air tersebut yang di permukaan untuk ke dalam tanah. Nah, kemudian kita tahu sendiri kalau terutama di daerah kota-kota besar, contohnya ada Jakarta, itu kita masih kurangnya lahan hijau karena perubahan tata guna lahan. Maka dari itu dalam perencanaan atau mungkin dalam rumah kalian harus bisa membangun lahan-lahan hijau untuk tempat untuk penyerapan air tersebut. Nah, itu akan membantu sekali nih untuk masalah mengatasi penurunan tanah tadi yang saya bilang yang di slide sebelumnya. Nah, selain itu, kalau kalian membuat sampah selalu membuang sampah sembarangan di jalan, di apa, nah itu nantinya akan menyumbat saluran air tersebut. Maka dari itu dengan banyaknya sampah, jadi air yang harusnya masuk ke saluran air yang nantinya harus dibuang ke sungai atau dibuang ke laut, nah itu menjadi stuck, jadi menjadi banjir seperti itu. Nah, selain itu ada kasus alami itu adalah limpasan air laut pasang, nah itu banjir rob istilahnya kalau di daerah Pantura. Kemudian adanya hujan deras dengan intensitas tinggi yang lama, kemudian tsunami akibat pergeseran lempeng bumi. Selain itu ada juga perubahan iklim. Nah, itu perubahan iklim itu membuat permukaan air laut naik dan curah hujan meningkat seperti yang tadi disebut hidrologi. Tapi perubahan iklim ini bisa juga dianggap ulah manusia karena
perubahan iklim itu, iklim di dunia itu naik semenjak adanya revolusi industri pada tahun 70-an, 1700-an. Nah, itu udah tercatat nih di UN saat itu bilang kalau bumi sendiri itu udah naik 1,5 derajat Celcius. Maka dari itu dengan semakin panas, nah itu semakin panas mataharinya, buminya, nah itu akan membantu penguapan air lebih banyak. Maka dari itu curah hujan tentunya dengan air yang menguap lebih banyak, seperti kita bilang 10 lebih itu, akan membuat curah hujan meningkat juga. Nah, karena itu kita juga harus bisa, kalau bisa mengelola untuk menghindari dari krisis alam tersebut, perubahan iklim terutama. Nah, yang materi kelima, upaya dan solusi dari kita untuk air. Jadi kita bisa menggunakan air itu dengan secara bijak. Nah, yang pertama nih yang kalian bisa lakukan itu hemat air di kamar mandi. Hemat air di kamar mandi itu bisa dengan apa? Dengan kalian menggunakan shower pun, kalian juga bisa lebih hemat daripada kalian memakai bat air atau memakai bathtub. Nah, kemudian saat kalian sikat gigi atau apa, kalian bisa mematikan keran, terus mencuci tangan dengan air secukupnya. Nah, apalagi kan sekarang COVID ya, jadi kita emang harus sering mencuci tangan ya. Nah, karena itu kita juga kalau bisa sih jangan kemana-mana nih karena COVID ya, jadi jangan sering cuci tangan juga biar itu. Tapi kalau emang harus kemana-mana ya kalian juga harus jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan tersebut. Nah, kemudian kita bisa mencuci dengan efisien, yaitu dengan mengurangi air saat mencuci. Jadi jangan mencuci, kalau bisa sih jangan mencuci setiap hari karena itu akan menggunakan air yang sangat banyak. Kemudian kalau bisa sih air sisa cucian baju bisa dimanfaatkan untuk mencuci kendaraan yang kita pakai atau kendaraan motor. Kemudian siram tanaman secukupnya. Kita juga bisa menggunakan manfaat air bekas cucian beras atau air bekas hujan, atau kita bisa menyiram tanaman pada sore malam karena siang hari air cepat menguap. Kemudian selanjutnya kita dapat menampung air yang dapat digunakan ulang, yaitu kita bisa menampung terutama air hujan dan air ketika wudhu. Jadi kita bisa olah nih biar airnya itu selalu dapat kita pakai dan tentunya bersih ya. Nah, selanjutnya terakhir kita harus juga menjaga kualitas air. Jadi kita tidak membuang limbah atau membuang sampah istilahnya langsung ke sungai. Nah, itu nggak boleh. Itu bisa membuat polusi pada sungai sendiri. Sungai gitu. Selanjutnya, jadi sekarang tuh udah ada inovasi untuk peduli air. Jadi untuk kita salah satunya itu adalah penggunaan biopori dan sumur resapan. Jadi kalau biopori itu istilahnya tuh hampir sama lah dengan sumur resapan. Jadi kita tuh berusaha untuk menyerap air, jadi membuat lubang-lubang kecil nih. Nah, nantinya lubang itu akan membantu untuk kita meninggikan air tanah tersebut. Oh ya, kalian juga untuk menghemat air, kalau untuk menyelamatkan air, kalau bisa sih jangan memakai air sumur. Kalau terutama yang di wilayah Jakarta atau wilayah yang ibu kota. Jadi PUPR sendiri ini udah ingin membantu juga dengan cara memberikan penambahan infrastruktur terutama di air baku untuk mendukung kebijakan jangan mengambil air tanah. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah di rumah udah terlanjur nih, udah membuat air tanah, kalian bisa membuat sumur resapan. Jadi untuk memastikan nantinya air tanah itu tidak akan menurun terus. Jadi kalian juga selain menggunakan, kalian juga mengisi kembali seperti main HP lah. Kan main HP kan nggak cuma dimainin aja kan, kalian harus ngecas. Nah, ngecasnya itu caranya dengan menggunakan sumber resapan atau biopori. Nah, selanjutnya juga ada bank sampah. Jadi bank sampah itu jadi kita bisa mengumpulkan sampah di tempat sampah atau di bank sampah ini. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di pinggir jalan seperti itu, karena itu nantinya akan sangat mengganggu
itu akan dapat menimbulkan banjir seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada juga inovasi tentang panen air hujan. Nah, panen air hujan ini seperti yang tadi saya bilang, kita jadi menggunakan air hujan, kemudian kita menampung nih. Nah, nanti air hujannya itu kita filter dulu nih, kita bersihkan dengan salah satu alat. Nah, kemudian kita baru bisa pakai untuk toilet atau untuk apa? Kalau emang mau diminum juga bisa, tapi harus diolah terlebih dahulu. Kita pastikan kalau itu emang aman untuk diminum. Seperti itu. Nah, yuk sekarang kita cara cegah banjir kan. Jadi jangan jadikan sungai atau selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Itu sangat penting sekali karena kenyataannya di Indonesia sendiri itu kalau kalian lihat-lihat di sungai itu masih banyak ada beberapa oknum yang sengaja membuang sampah selokan di tempat pembuangan sampah. Gitu. Nah, kemudian lakukan program tebang pilih dan reboisasi. Jadi kita selain kita menebang, kita harus menanam 10 pohon minimal. Jadi satu pohon kita tebang dan kita harus menanam 10 pohon. Nah, itu akan sangat membantu sekali untuk penyerapan air karena tanaman itu dapat membantu menyerap air yang dalam jumlah banyak. Oleh karena itu kalau misalnya kita tidak punya tanaman, hutan kita gundul, maka dari itu terjadinya banjir itu kemungkinan karena hal tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa membuat sumur resapan tadi. Nah, sumur resapan yang tadi saya bilang juga, yang tadi di slide sebelumnya, itu membantu agar air hujan itu lebih cepat diserap ke tanah. Nah, itu salah satunya juga bisa untuk banjir. Nah, kemudian kita juga bisa untuk air tanah tersebut. Jadi kalau kita sudah membuat sumur, jadi kita harus pastikan kalau kita juga mengecas kembali istilahnya. Jadi pastikan biar airnya itu nggak habis. Nah, kemudian kita harus menghindari membangun rumah di pinggir sungai. Nah, kalian tahu kan kebanyakan di Jakarta terutama, mungkin kalau kalian tahu di daerah Kemang, nah, itu tuh sebenarnya itu kendalanya itu rumahnya itu karena mereka rumahnya di pinggir sungai, maka dari itu akan banjir seperti itu. Karena jadi di sungai itu mereka itu mempunyai tinggi jagan untuk banjir, apa namanya? Sepadan sungai. Kalau di bahasa Inggrisnya itu floodplain. Nah, itu emang itu dataran itu emang akan banjir gitu, pasti banjir. Maka dari itu kalau bisa kalian hindari untuk membangun rumah di pinggir sungai, terutama di sepadan sungai tersebut. Seperti itu. Nah, terus kita juga harus rutin nih membantu bersihkan saluran air. Nah, mungkin cara kecil yang kita bisa lakukan yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu sangat membantu sekali sih, terutama untuk petugas-petugas yang telah membersihkan setiap harinya untuk agar memastikan agar saluran itu tidak tersumbat. Nah, kita emang harus peduli sekarang nih atau merugi nanti di kemudian hari. Ya, apa kalian punya solusi kreatif untuk menjaga SDA? Sharing yuk di sini. Ya, udah cukup sekian. Terima kasih. Ada pertanyaan? Gimana? Yuk teman-teman, ada yang mau nanya? Ya, monggo Farid. Ya, selamat pagi. Ada yang mau nanya nggak nih? Atau ditunjuk? Gimana? Yang nanya dapat giveaway dari Mas Adi. Jadi melanjutkan penilaian maupun yang mau nanya atau mau sharing-sharing juga boleh. Bisa saya tanya sekali positif bagaimana
Boleh tanya dong? Gimana? Ini Mas siapa nih? Mas Ahmad. Dari mana Mas? Perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Alawiyatoilah dari Yogyakarta, sekolahnya di MAN 1 Yogyakarta. Dari Jogja, ya silakan. Silakan Mas. Nah, jadi kan di slide-nya itu dijelaskan kalau pada tahun 2030 terjadi kelangkaan air kan? Iya, kekurangan air. Nah, itu yang langka air semua atau hanya air bersih? Itu sih semua sih. Jadi itu tuh juga ada juga di studi. Kalau emang pengen lebih tahu lebih lanjut nih, kalian bisa mencari McKinsey, itu ada Shape of Water untuk 2030. Jadi itu tuh akan semuanya. Jadi kalau di Indonesia sendiri kita udah mendukung gerakan 2000 untuk mengurangi kekeringan tersebut dengan kita membangun bendungan-bendungan, terutama di wilayah-wilayah seperti Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur. Jadi konsep bendungan itu kalau kalian nggak tahu, jadi bendungan itu adalah salah satu saluran, salah satu bangunan. Nah, bangunan itu nanti akan menutupi sungai. Nah, diharapkan dengan membuat bangunan yang menutupi sungai tersebut nanti terjadi genangan, menjadi danau alam, danau buatan manusia. Seperti mungkin kalau di Jogja itu Waduk Sermo, Gajah Mungkur, yang Waduk Gajah Mungkur yang gede. Nah, itu salah satu upaya nih. Jadi kita di PUPR sendiri kita juga sudah ikut kontribusi dalam hal tersebut. Kemungkinan sih dengan program 61 bendungan, nah kita ikut, itu diharapkan dapat mengurangi dari pada tahun 2030 sendiri begitu. Nah itu semuanya kok nggak cuma air baku, jadi terutama sih di air permukaan gitu. Gimana Mas Ahmad, mau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Jadi mungkin saya sharing-sharing aja sih, kan kebetulan saya juga pernah tinggal di luar negeri selama 2 tahun. Nah itu saya juga salah satunya, aku juga sering nih mengambil mereka itu benar-benar peduli sama lingkungan gitu. Mereka tuh contohnya nih di Jerman ya, saya kasih tahu. Nah itu mereka itu jadi kita kalau misal kita beli minum botol aqua atau botol Fanta, Sprite, nah itu kita bisa tukar kembali nih dengan cara kita datang ke supermarket, nanti kita dapat uang untuk belanja lainnya. Nah itu sangat membantu sekali karena mereka juga berusaha mengurangi sampah-sampah yang berserakan tersebut dengan cara itu. Jadi masyarakat bisa langsung kontribusi ke dalam pengurangan sampah tersebut begitu. Nah kemudian kalau kita lihat di sungai-sungai itu mereka juga membuat emang sengaja di sungai itu nggak ada namanya rumah, jadi mereka membuat jalan. Jadi nantinya kalau emang banjir ya jalannya yang kena banjir gitu, bukan rumah warga. Karena kalau emang sudah kena rumah ya itu emang bahaya sih. Tapi kalau masalah banjir itu nggak cuma Indonesia kok, semua negara juga mengalami banjir gitu. Memang pas itu kan pernah tahu nih yang tahun berapa, nggak salah tahun ini, nah itu juga ada terjadi banjir di Jerman, terus ada juga banjir di Indonesia. Mungkin Indonesia lebih sering karena hujan, karena curah hujannya tinggi. Tapi kalau di daerah-daerah seperti Eropa itu mereka banjir karena kalian tahu kan kalau di Eropa itu mempunyai musim dingin. Jadi musim dingin tersebut itu saat mau musim semi itu akan airnya mencair. Jadi esnya itu mencair, kemudian akan membawa seperti air bah. Nah itu kebanyakan kadang-kadang emang banjir begitu. Jadi nggak cuma di Indonesia aja gitu. Emang banjir itu problem seluruh dunia kok. Nah untuk masalah climate change sendiri,
kita emang harus pastikan nih kalau kita tidak berubah. Tapi emang itu sih kalau climate change emang kita nggak bisa ya kalau kita berbicara dengan individu ya. Tapi mungkin dengan individu ini kita dapat membantu dari negara. Jadi kan kita suatu sistem itu baik itu emang harus dari bawah. Kalau dari bawah baik, nanti ke atasnya itu akan semakin baik. Nah itu tapi kita juga harus berjuang bersama gitu. Nggak bisa kalau misal cuma Indonesia aja atau cuma Eropa aja atau cuma Asia aja. Nah itu kita emang harus benar-benar memastikan kalau kita peduli terhadap perubahan iklim tersebut. Karena perubahan iklim tersebut itu sangat terkait dengan air gitu. Jadi bisa aja kebanjiran, bisa aja kekeringan karena panas. Itu memang kita harus berkontribusi lah dengan cara mengurangi penggunaan karbon. Kita bisa menggunakan jalan kaki kemana-mana atau bisa menggunakan kendaraan umum, bisa menggunakan motor seperti itu, bisa menggunakan AC mungkin yang kulkas, kulkas mungkin penting ya, yang mungkin AC atau karbon motor mobil seperti itu. Itu sangat membantu sekali kok kalau kalian menggunakan kendaraan umum seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan kali aja tentang Indonesia atau tentang mana? Silahkan. Bertanya lagi nggak? Oh boleh. Gimana Mas Ahmad? Ini tadi kan dikatakan kalau yang berkurang itu adalah air yang di permukaan. Ya. Nah, laut itu kan termasuk air permukaan itu juga berkurang atau bertambah. Padahal laut itu kan satu dunia. Nah gini, jadi kalau air laut itu karena ada climate change itu nanti akan bertambah karena es dari kutub itu akan mencairkan. Nah itu nanti air laut akan bertambah. Nah tapi kan masalahnya kita nggak bisa minum air laut. Kita bisa, tapi dengan cara desalinasi. Tapi itu sangat mahal sekali. Gitu. Kalau penyulingan air? Ya itu desalinasi itu mahal tapi kalau di laut ya, gitu Mas Ahmad. Kalau misalnya kalau negara nih dengan menggunakan desalinasi itu memang sangat mahal. Maka dari itu sekarang PUPR ini lebih fokus ke air permukaan dan air tanah karena itu kita bisa langsung mungkin cuma hanya menggunakan water treatment. Jadi kita hanya penyulingan filtrasi. Pokoknya kita bisa memastikan kalau air itu bisa diminum, ya penyaringan kalau air itu bisa aman untuk diminum oleh warga gitu. Nah maka dari itu mungkin kalau dari laut mungkin bisa nih ide yang bagus, tapi masalahnya itu emang permasalahannya kalau desalinasi itu mahal begitu. Mungkin nanti Mas Ahmad kalau memang tertarik nih mungkin bisa lebih belajar tentang desalinasi, mungkin membuat sesuatu nih yang murah, yang ramah lingkungan, itu boleh banget. Kita akan dukung sih kalau seperti itu. Bismillah. Amin ya. Tapi juga jadi kalau mungkin nanti kalau PUPR mungkin nanti diterangkan oleh Kak Jessica. Jadi kalau PUPR itu lebih ke gimana sih cara kita ke manajemen airnya gitu ya. Kalau terutama yang sumber daya air. Nah, itu lebih gimana sih cara kita memanajemen airnya untuk memastikan kalau air itu bisa dipakai untuk irigasi, untuk air baku, untuk mungkin air lautnya lebih ke penanganan banjirnya rob, air muka air laut seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lainnya, silakan. Silahkan, jangan malu-malu. Kak, mohon maaf izin bertanya. Ya, namanya siapa? Perkenalkan, saya Farah Diba dari Mandalika. Karena tadi kan speakernya sempat itu nggak kedengeran. Terus mau minta tolong untuk menjelaskan sistem kerjanya dari rainwater harvesting. Itu seperti apa sih, Kak? Bentar ya. Terima kasih, Kak. Ambil share ya. Mohon izin, waktunya 5 menit lagi ya. Bisa dipercepat ya Kak Adi. 25.
Nah, bentar, ini udah kelihatan belum ya? Kok nggak mau ya? Bentar. Mana sih tadi? Nah, jadi kalau air hujan sendiri, nah itu kita bisa pasang salah satu tank atau bak air ya untuk menampung air hujan tersebut. Nah, nantinya kita bisa menggunakan apa namanya filter-filter. Nanti sebelum kan di apa namanya di dekatnya tank itu kita bisa membuat filter-filter air nih. Ya seperti kalau kalian di rumah, kalian kan juga kalau mungkin kalau dari air PDAM atau air sumurnya udah bersih mungkin nggak pakai filter ya. Nah kalau misalnya kita airnya masih kotor, nah itu sistemnya hampir sama sih. Jadi kita hanya menampung air hujan. Nanti ada kita menuju filter. Nah untuk memastikan air itu bisa dipakai gitu. Jadi nanti setelah masuk ke filter tersebut, nanti langsung masuk ke apa sistem pipa air di rumah kita sendiri gitu. Nah, nanti air hujan itu kalau emang pengen cara mudahnya sih mungkin kalian juga menggunakan ya kalau emang tidak bisa menggunakan filter, nah itu kalian nggak bisa tapi menggunakan air itu untuk diminum langsung ya. Jadi kalian mungkin kalau emang pengen rain harvesting atau panen hujan itu hanya untuk menyiram tanaman. Jadi kalian pakai aja nih kalau gampangnya ya pakai air apa namanya bak tandon air atau ember atau apa kalian kumpulin nih air hujannya gitu kan. Nanti kalau udah selesai hujan kalian bisa apa namanya untuk nyiramin tanaman, untuk mencuci mobil seperti itu. Tapi sih kalau emang pengen mudahnya sih emang pasti satu sistem sih nanti dari pemipaan rumah itu kan lebih enak ya. Jadi kalau emang airnya udah nggak bisa di embernya nggak bisa di apa namanya udah nggak menampung air lagi kan bisa langsung tumpah ke drainasenya atau apa. Nah, ya jadi air yang ditampung itu bisa dipakai langsung juga seperti itu. Mungkin gimana udah mudeng atau mau tanya lagi ya atau mau ada tambahan? Kak Farah. Gimana Kak Farah? Ya Kak. Ya gimana mau apa ingin membuat kayak gitu di rumah? Sudah cukup jelas untuk penjelasannya. Kalau jelas dibuat ya nanti di rumah. Terima kasih banyak Kak Adi. Ya, semoga bisa dipakai ya di rumah ya kalau bisa ya. Mungkin ada lainnya, kalau ada yang mau tanya silakan, jangan malu-malu. 4 menit lagi ya Kak Suci ya. 2 menit lagi sih Kak. 2 menit lagi. Ya. Jadinya nggak terlalu nangkep. Ayo silakan. Apa udah clear nih? Apa mau ada tambahan lagi nggak nih? Mungkin dari Kak Jessica. Kalau mau nambahin silahkan Kak Jessica. 2 menit aja. Ya ini cek. Ya mungkin ini apa bukan job saya sebenarnya Mas. Kalau mau nambahkan di materi pertama, tapi nggak apa-apa. Tadi Mas Adi juga udah sampaikan kita apa terkait bagaimana pembelajaran buat adik-adik juga dan kita semua ya untuk menjaga kestabilitasan air dan apa namanya itu kuantitas air yang agar tetap di Indonesia khususnya. Jadi mungkin dari tadi menghemat air, menggunakan air dengan bijak dan juga tidak melakukan apa namanya itu pembuangan sampah, mengatasi namanya kualitas air dan pencemaran. Jadi buat adik-adik sekalian ya
boleh monggo mungkin ada inovasi lain selain tadi pemain air hujan, mungkin ada yang punya gagasan atau ide, boleh di-share di sini. Sebagai mungkin udah punya gambaran juga kan terkait bagaimana tadi Mas Adi paparkan pengelolaan air yang baik dan benar. Jadi ayo sharing aja kalau misalnya ada pengalaman ataupun masih ada kayak inovasi-inovasi terbaru dari adik-adik sekalian. Mungkin salah satunya kita sih pengennya rainwater harvesting ya, itu sangat-sangat emang lagi dikembangkan di daerah Jawa juga. Daerah kemarin sempat ada defisit air di daerah Kulon Progo atau di mana kakak juga pernah waktu kuliah ikut serta untuk melakukan namanya pelaksanaan rainwater harvesting. Nah itu berfungsi banget saat kekeringan, jadi warga sekitar lokal bisa menggunakan air yang betul-betul memang sudah sesuai standar ya Mas, pH-nya dan segala macamnya ya, jadi bisa layak untuk dipakai mungkin, tapi nggak tahu juga apakah sudah bisa layak dipakai air minum karena perlu namanya filtrasi lagi ya, jadi biar air itu kan punya baku mutu pertama, 2, 3, dan 4, jadi tergantung fungsi di mana nanti air itu akan dipakai dengan memanfaatkan. Mungkin itu sih tambahan saya Mas. Ya, terima kasih Kak Kibu untuk tambahannya. Mungkin waktunya udah selesai, apakah udah? Iya, sekarang waktunya buat stretching dikit, mau makan, mau minum, boleh, sama kalau bisa ini ya, nyalain kameranya, mau difoto dulu nih, biar ada dokumentasinya. Ada yang mau nyalain kamera lagi nggak nih? Boleh sambil minum juga, atau mau ada yang ke kamar mandi juga bisa. Nanti kita ini istirahat sampai jam 10.50 ya, untuk materi kedua nanti. Ini nggak ada yang mau nyalain kamera lagi? Oke, terima kasih Kak Kalisa. Oh iya, makasih juga ya buat Kak Adi udah nyampein materi 1 yang udah sangat menarik juga. Sampai tadi pertanyaannya juga lumayan menarik ya dari Ahmad Alawi sama Faradiba ya tadi. Standing applause dulu dong buat Mas Adi ya, Mbak Suci. Iya. Luar biasa. Saya juga pamit keluar ya. Enggak ya. Saya masuk lagi. Di sini dulu aja ya semuanya. Kita istirahat tapi di sini, di ruang Zoom ini. Makasih ya Kak Adi. Jam berapa tadi masuknya Mbak Suci? Sama-sama Kak Suci. Sampai jam 10.50 ya kita istirahatnya. Boleh diambil minum sama makannya ya.
semuanya. Teman-teman udah kembali ke tempatnya semula ya. Sekarang udah pukul 10.50. Materi kedua akan disampaikan oleh Mbak Jessica Kibu. Terima kasih Mbak Suci selaku moderator. Oke, udah kembali ke ini ya, ke waktu lagi kan, ke tempat masing-masing ya. Oke, aku sapa dulu dong adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Halo. Pagi. Oke, siapa nih yang jawab? Satu doang ya? Nggak kompak nih. Ulangin, kakak panggil lagi ya, kakak ya. Kakak panggil kakak aja. Kakak panggil adik. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Pagi Kak. Nah gitu dong. Calon generasi muda, calon pemimpin bangsa ini. Oke. Kenalin dulu ya, kakak Kak Jessica dari Direktorat Penungan dan Danau. Hari ini mau bahas tentang materi kedua. Masih pada segar kan? Belum ngantuk? Ya dong. Kalau kakak bilang semangat pagi, semuanya bilang pagi ya. Semangat pagi. Pagi. Asik. Oke. Kakak lanjut ya. Kakak share screen dulu. Oke, nah materi kita kali ini adalah bisa dilihat ya, gimana? Bukan ibu, saya kakak aja. Saya masih umurnya belia kok, adik-adik. Oke, kita nggak usah tegang-tegang ya, relax aja kita. Karena kak juga nggak mau tegang. Oke, materi kedua ini semua udah bisa lihat ya, saya screen kak ya. Kakak coba. Oke. Nanti kita cerita tentang PUPR yuk. Asik. Nah, jadi tadi Mas Adi sudah bahas tentang permasalahan isu sumber daya air, terus yang apa namanya itu, too much, too dirty, too little. Nah, itu sebagaimana penanganan dari PUPR sendiri. Dan tentunya semua pada banyak dengan kata-kata PUPR. Tapi PUPR itu sebenarnya apa sih, gitu kan? Sepertinya terdengarnya terkenal gitu, tapi apa ya, mungkin ada juga yang masih belum tahu dan belum paham. Tapi aku pengen tanya dulu deh, ada yang udah tahu nggak sih di sini PUPR itu apa? Coba deh, satu orang, siapa yang bisa, satu orang aja deh. Ayo, tunjukkan potensimu teman-teman. Nggak usah terlalu detail, yang penting PUPR itu ini kak, tugas dan kerjanya itu ini kak. Nah, mungkin ada yang bisa ngasih gambaran aja. Belum pada ini ya, atau malu-malu nih, mungkin Mbak Faradiba tahu PUPR apa? Oh ya, oke. Pembangunan umum, pembangunan rakyat. Sorry, apa Mbak? Pembangunan umum perumahan rakyat. Wah, ini nih. Hampir benar Mbak, nggak apa-apa. Jadi nanti giveaway-nya dikurangi dulu poinnya. Hampir benar. Oke, pekerjaan umum perumahan rakyat ya. Oke. Pembangunan jadi umum rakyat. Iya benar. Jadi Kementerian PUPR itu adalah Kementerian Panjangannya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tentunya Pak Jokowi selaku Presiden pasti punya bawahan menteri-menteri lah ya. Seperti yang kita ketahui, ada Menteri PUPR. Dan Menteri PUPR ini tentunya punya namanya kelembagaan atau instansi lah ya, formal di bawah namanya kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan salah satu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu ada namanya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Nah, yang berperan untuk yaitu tadi melakukan pengerjaan infrastruktur di sumber daya air atau di bagian pengairan istilahnya. Nanti kita akan bahas juga nih solusi konkret apa sih kalau misalnya di PUPR dan khususnya di sumber daya air serta profesi ke-PUPR-an. Artinya apa aja sih profesi yang ada di lembaga tersebut? Apa saja sih job desk masing-masing di lembaga tersebut? Nah, kita harus tahu tuh. Nah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini tadi yang sudah saya sempat informasikan adik-adik, terbagi atas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, Bina Konstruksi, Pembiayaan, Infrastruktur, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, ini tuh
istilahnya divisi-divisinya lah ya, kalau misalnya bahasa gaulnya. Nah, si kementerian pusatnya dia punya divisi-divisi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Nah, mungkin adik-adik di sini nih, kakak mau tes lagi nih. Tadi Mbak Farah sudah ya, yang bisa kasih tahu info, misalnya sumber daya air, bangun ini Kak, contoh infrastrukturnya aja. Bina Marga bangun ini, Cipta Karya bangun ini, perumahan bangun ini, atau mungkin tusi nggak usah terlalu detail lah, misalnya Bikon tugasnya ini Kak. Itu siapa yang bisa ya? Nanti kakak ini ya, kakak panggil satu ya. Kak Dev, kelamaan nanti. Aku mau nanya sama yang tutup kamera deh, mas-mas lah ya. Mas Rizal, ayo, biar tahu nih, monitoring juga nih posisinya. Mas Rizal. Halo, Mas Rizal. Oke, kita ganti ya, ganti person nih. Sepertinya Mas Rizal sudah gini. Mas Ahmad deh, Mas Ahmad Alawi. Nah, tadi kan yang nanya ya waktu Mas Adi ya. Jadi sekarang saya pengen tahu dulu nih Mas Ahmad Alawi. Iya apa? Asik. Mas Ahmad Alawi, mungkin dari beberapa direktorat ini Mas Ahmad Alawi bisa kasih tahu misalnya apa yang tugas dan fungsinya lah, apa dari beberapa direktorat dan badan instansinya. Misalnya sumber daya air. Wah. Mungkin bisa jelaskan Mas. Bukan jelaskan sih, jelaskan singkat aja yang Mas tahu aja deh dari Kalau cari Google dulu boleh nggak? Apa? Gimana? Cari Google dulu boleh nggak? Oh, cari googling. Oke. Ini gimana nih Mas Adi? Oke, nggak apa Mas. Tapi cepet ya, dikasih waktu 1 menit doang. Ya, yang lain aja berarti. Oke, yang lain aja. Mungkin yang lain ada yang mau memberanikan diri? Oke, nggak ada sepertinya ya. Udah deh. Kita tunggu Mas. Oke, nanti kita tanya di sesi lain aja. Oke, jadi sumber daya air itu seperti tadi ya Mas Adi kan udah banyak informasikan. Tadi bahkan juga ada bangunan-bangunan air yang mungkin Mas Adi sudah sampaikan ya, kayak bendungan atau mungkin bendung. Nah, jadi fungsinya memang berperan penting untuk memberikan kebijakan-kebijakan ataupun program-program kerja yang berfungsi untuk mendukung infrastruktur di pengairan. Misalnya kayak tadi ada bencana banjir bandang di Batu ya. Mungkin apa sih solusinya? Mungkin bangun apa mengendali banjir. Mungkin seperti kayak Sabodem banjir bandang ya, ataupun kayak infrastruktur yang berfungsi menahan banjir tersebut. Itu salah satu fungsi daripada si sumber daya air. Di samping memberikan juga perumusan kebijakan-kebijakan atau peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam membangun infrastruktur sumber daya air. Kalau Bina Marga sama juga, tapi tepatnya dia lebih ke misalnya pembangunan jalan tol ataupun pembangunan jembatan. Nah, kalau Cipta Karya lebih ke gedung dan juga mungkin pengelolaan air baku. Lalu perumahan fokus ya pada perumahan sendiri dan juga kalau bina konstruksi. Nah, di setiap direktorat ini pastinya akan melakukan namanya suatu konstruksi, dan sebelum kita sampai ke konstruksi atau pembangunan tersebut pastinya ada namanya pemilihan pastinya ya, kayak pemilihan siapa sih yang akan mengerjakan atau mendesain atau bagaimana. Atau yang akan ya timnya lah gitu istilahnya. Jadi kita perlu namanya lelang, mungkin perlu namanya sepertinya kayak pemilihan kompetisi apa kayak audisi lah ya, siapa yang terbaik, pelayan-pelayannya bagaimana, dievaluasi lah. Nah itu dikerjakan oleh bina konstruksi, dirumuskan oleh bina konstruksi apa saja yang kriteria evaluasinya, mungkin dari segi teknisnya, dari segi pembiayaannya berapa persen, dari segi mutunya bagaimana, terus pengalaman kerja si perusahaan tersebut yang akan nanti berperan sebagai penyedia jasa ataupun dalam segi sebagai kontraktor ataupun sebagai konsultan. Lalu kalau kita lihat lagi ada pembiayaan infrastruktur. Nah, itu berperan penting untuk sumber pendanaan dari setiap konstruksi yang ada atau infrastruktur yang ada di PUPR. Kelarinya atau yang akan memiliki kebijakan adalah Direktorat Pembiayaan tersebut. Lalu pengembangan infrastruktur wilayah yang memetakan wilayah-wilayah mana yang perlu dilakukan namanya pengembangan infrastruktur. Nah, itu berperan penting di situ, dan juga BPSDM. Nah, BPSDM ini lebih tepatnya pengembangan sumber daya manusia. Di PUPR kan pasti yang kerja manusia juga ya. Saya lucu. Maaf, saya grogi nih. Nah, kalau misalnya manusia bekerja tapi kurang dikembangkan tuh sumber dayanya kan juga kurang efektif dalam melakukan pengerjaan dan dalam
apa ya, dalam menciptakan namanya ide-ide gagasan yang bagus lah ya untuk namanya pembangunan infrastruktur kita. Nah, dengan apa dikembangkan? Ya biasanya mungkin pegawai-pegawainya diberikan pengembangan pelatihan, terus apa namanya itu diberikan kayak isi kuis atau gimana tentang attitude-nya atau pengembangan sumber daya manusianya lah, intinya lebih ke arah sana. Dan juga tetap di PUPR sendiri dituntut untuk tetap mengikuti namanya pengembangan teknologi. Jadi pelatihannya pun disisipkan namanya pengembangan teknologi yang update. Jadi misalnya kayak di apa ada SIMOV, terus ada Dirgasia, ada apalagi itu, ada Sinbad mungkin di operasi pemeliharaan bendungan, mengetahui monitoring evaluasi tentang bendungan. Ya, itu salah satunya. Next. Nah, ini kita bahas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Ini tadi ya, fungsinya tadi sudah jelas, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Aduh, apa lagi nih Kak? Rumus apa ini Kak? Yang ada kalau misalnya kita lagi SMA ini rumusnya apa ya? Trigonometri ini ya. Rumusnya apa nih Mas Adi? Apa ini Kak? Perumusan apa? Pelaksanaan kebijakan. Jadi intinya ya kayak peraturan-peraturan lah yang kita pakai. Peraturan pembangunan infrastruktur ya pasti mengacu pada apa sih, Permen PUPR misalnya ya, di nomor berapa itulah. Jadi kita fungsinya juga menyelenggarakan itu gitu istilahnya. Jadi ada pedoman kita, nggak sembarangan tuh ngelakuin kayak pembangunan tapi nggak ada dasarnya, basicnya. Nanti di perkuliahan juga akan ada lah istilahnya, pakai rumus dari mana nih, pakai kebijakan dari mana nih, dari PUPR sendiri, nomor berapa, tahun berapa, dan harus update yang mengikuti namanya pengembangan masa. Nah, jadi semacam perundang-undangan. Dan tentunya di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ini terbagi atas banyak direktorat, adik-adik, seperti sistem dan strategi pengelolaan sumber daya air. Dia seperti intinya lah kalau ini, kalau aku bisa bilang, karena intinya dia lebih tepatnya mengetahui program paket pekerjaan yang ada, juga mengetahui dana-dana yang ada. Jadi istilahnya monitoring dan mengevaluasi lah setiap pekerjaan institusi yang dari setiap direktorat yang lain seperti sungai, pantai, bendungan dan danau, tanah air baku dan lain-lainnya. Jadi dia apa namanya itu lebih ke ya evaluasi pengelolaan, monitoring juga setiap institusi yang ada. Jadi kita mau misalnya dari bendungan dan danau pengen melakukan pinjaman luar negeri juga pasti ke sistem strategi pengelolaan sumber daya air. Emang dananya ada. Nah, dia seperti itu. Pakai pekerjaannya apa, layak enggak ya masuk ke pekerjaan utama atau pekerjaan pendukung atau bagaimana? Ini di ACC enggak ya? Jadi semua sumbernya harus diketahui oleh Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air. Lalu di bawahnya itu ada Direktorat Sungai dan Pantai. Nah, kayak tadi Mas Adi sudah informasikan tentang banjir bandang di Batu dan masalah-masalah banjir segala macam, itu dikelola dan akan dilakukan apa namanya itu istilahnya aktualisasi lapangannya itu awalnya dari sumbernya dirapatkan dulu di Direktorat Sungai dan Pantai. Anggaran untuk perbaikannya ada nggak ya? Perlu nggak apa nanti bangunan air yang berfungsi untuk mengatasinya apa nggak? Nah, awalnya dari istilahnya di kebijakan dari Direktorat Sungai dan Pantai lah, lalu akan dilakukan diskusi dengan instansi-instansi terkait, lakukan namanya penanggulangan. Tapi sumber awalnya dilakukan di Direktorat Sungai dan Pantai. Kalau di pantai mungkin kayak breakwater, pemecah gelombang ya kan, pemecah ombak. Itu juga bagaimana nih anggaran dan terkait misalnya apa yang kita lakukan di sana, pengerjaannya bagaimana? Ide awalnya bakal dibahas dulu di pusat di Direktorat Sungai Pantai, lalu nanti akan dikoordinasikan dengan balai-balai yang menangani itu, balai-balai sungai atau balai pantai atau bagaimana. Nanti akan dilakukan proses penanggulangan. Lalu Direktorat Bendungan dan Danau. Nah, tentunya kita tahu bendungan yang akan kita tuju kan ada 61 atau 64 ya Mas? 61 ya? 61. Nah, rencana dan baru selesai itu 20-an lah ya, 28 atau 20 berapa itu dan sedang ongoing, sisanya 30-an. Nah, itu juga menjadi salah satu pengerjaan ataupun tugas dan fungsi dari si Direktorat Bendungan dan Danau sebagai sumber pendanaan juga buat konstruksi bendungan dan danau yang ada. Lalu juga melakukan pemantauan pada pekerjaan di lapangan, lalu melakukan namanya apa ya kebijakan-kebijakan lain yang mendukung lah. Lalu ada juga irigasi rawa, mungkin sama juga intinya, tapi dia lebih ke bangunan air yang bersifat sebagai irigasi dan juga rawa. Karena kenapa rawa? Seperti kita ketahui lahan pertanian mungkin yang bukan rawa sudah terlalu minim kali ya. Jadi kayak ada pengembangan baru, dibuatlah mungkin irigasi yang lebih inovatifnya di rawa, selainnya di Kalimantan. Tapi juga mungkin punya kayak apa namanya itu, bukan kekurangan challenge tersendiri ya untuk bagaimana bisa membangun infrastruktur irigasi di rawa. Lalu ada tanah air baku seperti tadi, APSA tadi ya, ataupun kayak sumber resapan tapi dia di bawah tanah. Nah, itu juga salah satu pengerjaan dari Direktorat Tanah dan Air Baku dari segi kebijakan, program anggaran. Nah, itu.
Lalu bina operasi dan pemeliharaan. Semua infrastruktur yang ada tentunya harus kita pelihara, adik-adik. Istilahnya kita punya laptop kan ya, janganlah kita istilahnya game-game mulu, rusak, hancur, nggak kita pelihara. Nah itu juga kita harus tahu bagaimana kita bisa memelihara laptop kita. Mungkin dengan rutin ngecek di mana gitu kan, ngecek programnya segala macam. Nah itu juga sama kayak bangunan-bangunan air yang ada di Indonesia. Nah, kita perlu pelihara. Ada masa-masa pemeliharaannya, mungkin ada pemeliharaan berkala, pemeliharaan skala besar, berapa tahun sekali, setahun sekali ada, yang kalau besar 5 tahun sekali. Nah itu dipelihara agar bisa beroperasi si bangunan air tersebut sehingga termanfaatkan outcome-nya atau tersuplai ke setiap masyarakat yang ada. Jadi kita selalu menerima dampak dari pembangunan yang ada. Lalu bina teknik sumber daya air, Direktorat Bina Teknik. Ini lebih ke namanya memberikan kayak semacam sebelum adanya pembangunan itu harus tahu dulu nih, ini layak nggak sih dibangun misalnya bendungan. Dari segi kualitas saya pakai urukan, dari segi misalnya longsor apa enggak dia ya, rebes apa enggak ya si urukan tanah tersebut. Nah itu perlu namanya dikaji dari segi faktor-faktor gaya-gaya apa yang mempengaruhi dia bisa longsor, rusak. Nah itu lebih teknisnya di bina teknik akan diberikan kayak nasihat lah, advice teknis ya. Berarti dengan topografi ini dilakukan pembangunan bendungan dengan tanah kualitas yang ini dicek detailnya, dilakukan running dengan segala pemrograman. Oke, bagus nih dilakukan di sini pembangunannya. Nah, baru harus itu namanya tugas bina teknik melakukan penelitian terkait itulah, lebih ke proses itulah. Lalu Direktorat Kepatuhan Internal. Nah, itu di internal Direktorat Sumber Daya sendiri tentunya ada anggaran, harus tahu juga progres pekerjaan di lapangan bagaimana. Itu akan diawasi, monitoring oleh si kepatuhan intern ini. Jadi dari segi misalnya ada proyek yang di Tanopongkol misalnya Sumatera Utara. Kenapa nih masih ngandat? Kenapa nih belum kelar? Ada LSM yang melakukan pengaduan misalnya. Nah, tapi itu akan dilakukan namanya pengawasan di kepatuhan intern. Kenapa nih? Mungkin ternyata secara administrasi kurang lengkap pengerjaannya, berarti harus perlu dilengkapi administrasi. Mungkin terjadi misalnya mutu yang kurang bagus, nah kita langsung awasi dan kita perbaiki dari adanya pengawasan oleh si kepatuhan intern. Jadi dia yang berusaha memonitoring dan mengevaluasi lah. Jadi betul-betul sehingga anggaran juga tercapai dengan baik dan juga mutu baik. Juga mitigasi K3 di proyek itu juga harus tahu namanya kualitas K3. Kayak misalnya kecelakaan itu resiko kerusakan, kecelakaan keselamatan kerja itu perlu. Nah ini kepatuhan intern juga melakukan monitoring terhadap K3 tersebut di setiap proyek-proyek yang ada di sumber daya air. Nah selanjutnya Jessica, ini ya izin 5 menit lagi. Oh iya, betul 5 menit lagi. Astaga, saya sangat semangat nih. Maaf, oke. Sangat semangat ya, Kak. Makasih, Kak. Iya. Unit pelaksana teknis. Nah, oke adik ya. Ini pelaksanaan teknis ini lebih tepatnya balai-balai yang ada lah ya. Terdapat 12 balai besar wilayah sungai, 25 balai 25 balai wilayah sungai dan 9 balai teknik SD itu luas lah di seluruh Indonesia. Di setiap balai itu ada. Nah, next. Program strategis 2020 sampai 2024, si PUPR-nya apa sih sebenarnya kakak-kakak, adik-adik? Nah, ketahanan pangan melalui food estate. Mungkin udah pada tahu food estate di mana ya, di Kalimantan Tengah. Jadi berperan untuk Presiden dan juga Menteri dan semua jajaran pemerintah berperan untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional dan juga berperan melalui food estate inilah melakukan namanya perluasan lahan untuk pertanian perkebunan sehingga memperoleh impact ekonomi yang baik untuk ketahanan pangan, untuk pemulihan ekonomi nasional kita. Lalu ada pengendalian banjir sedimen, yaitu seperti dengan Sabodem di Jogja ada itu ya, dari Merapi. Lalu ada ketahanan air dengan membangun bendungan embung, baru air baku dan untuk rumah tangga, industri dan pariwisata. Ini sekilas program pembangunan infrastruktur PUPR ya, bisa dilihat totalnya adik-adik ada bendungan, ada embung, rehabilitasi irigasi dan segalanya. Nah sekarang kita mengenal infrastruktur SDA ya, kakak bercepat aja. Ini ada bendung, ada jaringan irigasi rawa, air tanah dan air permukaan. Bisa dilihat ya, bendung itu fungsinya apa? Menaikkan elevasi untuk mengairi air di pertanian. Beda dengan bendungannya. Tadi bendungan yang kata Mas Adi sebagai menampung air sementara ataupun menampung untuk dikelola sebagai pembangkit listrik tenaga air bisa. Baru ada jaringan irigasi ya, mengairi sawah. Selanjutnya ada juga Sabodem tadi, pengendali daripada si banjir bandang membawa sedimen. Ada juga memecah ombak, gelombang laut yang besar bisa dicegah dengan adanya breakwater. Bendung gerak berfungsi untuk apa? Melihat namanya elevasi muka air untuk mengatur lah ya agar tidak banjir juga, bisa diturunkan, dinaikkan elevasi airnya. Selanjutnya ada bendungan, ada embung dan danau.
Ini juga sebagai tampungan air. Lalu ada intake jaringan air baku, sumur bor air tanah, dan juga spam regional untuk pengelolaan air minum ya, jaringan air minum, dan juga infrastruktur air baku lainnya. Nah, selama COVID ini PUPR juga berperan penting adik-adik. Bukan cuma karena COVID lengah-lengah, tidak. Kita tetap fokus namanya pembangunan infrastruktur. Dengan cara apa? Tetap kita jaga jarak, produktif dengan WFH sistemnya, dan juga beberapa hal seperti ini yang kita bisa lihat ya di poster. Nah, PUPR di tengah pandemi juga apa sih realisasinya ini? Padat karya, salah satu program pemerintah, ada food estate juga ada di Kalimantan Tengah tadi ya, APSA yang berfungsi tadi untuk saat kemarau ataupun saat banjir juga bisa berfungsi untuk pengelolaan air minum juga atau pengelolaan baku bisa. Dan UMKM irigasi sprinkler tentunya ada. Lalu apa saja profesi yang ada di PUPR adik-adik? Nah, ini nih. Tadi sudah kita sempat ungkapkan ya, penyedia jasa seperti kontraktor konsultan. Juga ada kerjasama multisektor dengan instansi lain. Di PUPR sendiri kalau misalnya kita mau melakukan pengelolaan apapun pembangunan, kita misalnya pakai wilayah daerah hulu, misalnya hutan atau bagaimana, kita perlu izin mana? Kehutanan atau lingkungan hidup. Nah, jadi kita mau melakukan kerjasama itu bukan cuma internal tapi multisektor. Lalu kita juga tahu batasan mana yang daerah dan bukan di yang pusat. Kita juga perlu namanya koordinasi ke daerah, misalnya melakukan pembangunan apakah itu layak di daerah pusat atau di daerah. Kita perlu harus ada koordinasi juga lebih. Lalu yang memperoleh dampaknya adalah kelompok masyarakat. Dan infrastruktur yang kita lakukan itu harus dikelola juga dengan baik sehingga berdampak pada masyarakat. Nah, jadi yang pengelola itu seperti apa? Perumahan jasa tingkat 2 dan 1 mungkin ya. Lalu di dinas ataupun daerah-daerah setempat lainnya. Tergantung nanti kesepakatan bersama bagaimana sistem pengelolaannya. Lalu, nah, siapa sih sebenarnya pelopor daripada Kementerian Pembangunan Rakyat sebagai kementerian ini? Yaitu Pak Basuki. Mungkin ada yang tahu panjang panjang Pak Basuki ini. Tapi nanti deh, tanya jawab aja ya. Kayaknya waktunya udah mau ini habis. Nah, oke lah. Sekarang udah tahu kan peran-peran sekilas ya terkait tugas-tugasnya dan juga pemecahan masalah apa sih inovasi dari PUPR untuk mencegah banjir, kekeringan, dan mengelola air baku juga, pencemaran juga ditanggulangi. Nah, dengan banyaknya inovasi dari PUPR. Nah, dan banyak profesi yang berkaitan langsung dengan PUPR. Seperti supporting, engineer, dan humas. Nah, kalau engineer jelas ya dia sebagai teknik sipil pengairan yang langsung bergerak sebagai yang inti lah. Tapi kalau supporting mungkin kenapa perlu hukum akuntansi? Nah, misalnya ada namanya contoh salah satu case peresmian bendungan misalnya. Kita perlu namanya peliputan atau nanti namanya kayak ada majalah PUPR sendiri. Nah, itu perlu nanti bagian-bagian bukan yang non-engineer, tapi kayak seperti humas, publikasi, dan juga tim supporting lainnya. Kalau hukum, jelas ya, karena kan kita tadi bersama dengan investor lain, kita perlu namanya izin penggunaan air, misalnya izin pembangunan segala macam. Itu namanya berkaitan sama namanya dasar, ada namanya aturan, yaitu di hukum. Nanti hukum yang melakukan pengelolaan, dan juga lainnya. Nah, lalu apa saja sih yang bisa adik-adik lakukan sebagai kontribusi pada negeri? Tinggal pilih aja. Kita sharing ya di sini ya. Oke, saya stop dulu. Kita sharing. Jadi bukan berarti hanya sebatas di teknik aja kita bisa memberikan kontribusi kita nyata. Enggak, selama kita pun jadi seorang siswa atau siswi, kita pun juga mampu memberikan bukti nyata kita untuk membangun negeri. Dari segi apa? Mungkin tadi dari segi namanya inovasi untuk mempertahankan namanya ketahanan air di Indonesia. Siklus hidrologi agar selalu tetap. Itu juga salah satu fungsi kita sebagai siswa. Mungkin kita bisa memberikan inovasi dari tadi rainwater harvesting yang simpel-simpel aja, nggak perlu langsung kita bikin tandonnya, nggak. Mungkin kita lebih menggunakan air dengan sebijak dan sebaik mungkin. Ya, itu dari saya. Mohon maaf ya tadi agak karena tadi terlalu ini menikmati, Mbak. Ya, sekarang tanya jawab aja ke Kak Jessica. Ada yang mau ditanyakan nggak ya, teman-teman? Ya, tapi pada ini nggak ya, paham nggak ya tadi Kakak sampaikannya? Waktunya emang agak terbatas ya, Kak. Oh iya. Berapa menit ya, Mbak Moderator? Sekitar sampai jam 11.20 untuk pertanyaan. Ada yang mau bertanya, adik-adik kita ngobrol-ngobrol aja, sharing tentang PU. Ada yang mau ini, ya nggak masalah, kita nggak terlalu menyuruh untuk masuk PUPR apa enggak, cuma istilahnya kita memperkenalkan saja PUPR seperti ini. Tapi memang ya banyak tugas dan fungsi bukan cuma di pemerintah, mungkin di luar itu juga banyak yang bisa kita lakukan untuk namanya berkontribusi nyata ya untuk Indonesia kita tercinta. Ada yang mau sharing mungkin?
Ada yang tarik masuk PU sini? Setelah kita memberikan paparan ini ya Mas Adi ya, mungkin ada yang masih pengen kepo gitu ya. Boleh banget nih. Siaran Mas Adi 24 jam non-stop. Ya nggak Mas Suci? Wow, ada juga nih yang di chat tertarik. Siapa nih? Agung Dimas Ramadi. Nah, ini nih orangnya mana nih? Saya pengen ngobrol dong, boleh kan? Agung Dimas Ramadi. Tertarik nih, Mas? Tertarik apa nih? Teman-teman bisa sekalian diisi daftar hadirnya ya, ada di kolom chat. Terima kasih. Ayo Mas tertarik gimana nih? Kita bisa sharing nih, Mas. Nah, nanti kalau di PUPR, kalau misalnya emang pengen teknis banget nih, nanti ngambil kuliahnya teknik sipil ya, tapi ya. Saya biar lebih terfokus nih kan, lebih terjun gitu. Emang kalau yang PUPR mayoritas sih teknik sipil, mayoritas gitu. Karena nanti kalau misalnya teman adik-adik udah masuk coba sipil dan keterima di PU misalnya ya, pusat ketemu Mas Adi ya, nanti bisa jadi ini. Rekan Mas bisa diajarin Mas Adi yang luar biasa ini. Terkait apa nih Mas OP? Oke, tapi ini kan tadi kita udah bahas tentang apa ya? Lebih tepatnya menjaga air segala macam. Ini melakukan nggak sih adik-adik selama ini? Setelah kan kita kan tahu juga ini ada masa La Nina ya. Tahu kan La Nina ya? Ada yang tahu La Nina? Fenomena La Nina? Curah hujan yang cukup tinggi lah ya istilahnya ya. Nah, jadinya kan pasti akan berdampak pada banjir mungkin. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang kayak memikirkan dan mungkin kayak nggak memikirkan juga ya, kayak misalnya gimana ya saya bisa mengatasi mungkin banjir di sekitar wilayah saya aja deh, misalnya daerah mana gitu lokal di sekitarnya. Mungkin saya bisa tidak membuang sampah sembarangan, misalnya hal-hal seperti itu. Sudah ada yang pernah ngelakuin nggak sih sebenarnya? Nah, kita pengen nanya nih buat adik-adik. Jadi kita udah bahas panjang lebar Mas Adi, ternyata teman-teman juga belum mengapresiasikan juga gimana gitu ya. Ini banyak yang off cam ya Mas Adi ya, cuma satu doang yang on cam. Ini cuma Mbak Blitter sih, Mbak Blitter lagi. Mbak Farah. sorry. Mbak semangat banget nih Mbak ya. Yang lainnya off cam loh, luar biasa. Mbak Farah mungkin mau ngobrol apa gitu. Oh ada juga Mas Arjak ya. Oke deh, ini aja deh Mas Arjak. Mas Arjak, hey on cam dong. Tadi udah Mas asik. Yuk mungkin Mas Arjak pengen sharing Mas. Ayo Mas, kita kan tadi udah ngobrol nih. Ngobrol siapa mengaparkan nih. Feedback dari Mas Arjak dong. Mungkin ada sharing tentang pengalaman. Saya tertarik mungkin belajar ini. Boleh bebas tentang yang tetap topiknya di pengairan mungkin ya. Karena kita dari sumber daya air. Ini nggak Mas Adi? Iya benar. Beneran aku ngomong. Oh benar. Ayo Mas Arjak Dilan Nasa. Mungkin dari mana nih Mas Arjak? Jogja ya? Iya, saya dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Dari mana Mas? SMA Negeri 1 Yogyakarta. Tangga. Saya Magelang. Magelang nih Mas Adi, Magelang Mas. Oh, ada yang bertanya nih, Agung Dimas nih. Tadi dia raise hand. Gimana Mas? Halo, Mas Dimas. Oh ya, tadi kan Mas Adi kan bilangnya sempat di luar negeri juga pengalamannya ya. Saya juga Mas pernah di luar negeri. Saya juga terjun langsung Mas di Singapura. Singapura saya tapi ini Mas singgah di dapur. Saya jadi mengamati pengolahan air dari ini Mas, dari wastafel. Oh maaf, ini nggak lucu ya atau Oke. Tadi ada Mas Dimas, ayo Mas. Tunjukkan pesonamu Mas, asik. Oh iya, Mas ini aja deh. Mas apa? Oke. Ya mungkin Mas Arjak aja deh. Pengen ngobrol Mas. Nanya atau apa gitu mungkin tentang
masih ada yang kurang jelas Mas dari pemaparan saya sih ya. Tadi kan sudah, atau mungkin Mas Hari juga sempat terlewatkan. Boleh Mas Arza. Teman-teman waktunya udah jam 11.20 ya. Aduh. Enggak ada yang ngerti itu. Oke. Gimana Kak? Siap. Ya Kak, waktunya udah habis. Jadi untuk sekarang tetap stay aja di sini. Oh ya, sebelumnya makasih juga ya untuk Kak Jessica atas paparannya. Bisa tepuk tangan dulu semuanya juga. Sama-sama. Ya, makasih ya. Untuk materinya yang menarik banget tadi ya. Juga ada beberapa juga yang tadi sempat tertarik juga katanya dari Mas Agung ya, tapi nggak mau on cam ya. Iya. Tapi tadi ada yang tunjuk tangan tuh Mbak, Mas Dimas tuh. Oh iya, tapi iya. Dimas, di mana kau berada? Itu Mbak Suci. Iya, kalau ada yang belum isi link untuk absen bisa di kolom chat ya dilihat untuk isi absennya. Lalu untuk yang kedua kita stay tetap di sini ya untuk istirahat nanti sampai pukul sekitar jam 12 harus sudah balik lagi ke sini ya. Tapi jangan leave dari ruang Zoom ini ya. Jadi tetap di sini, stay di sini. Boleh istirahat dulu sampai jam 12 gitu. Terima kasih.
Halo adik-adik semua. Halo adik-adik semua, udah pada balik lagi ya ke main room ya Kak Faza. Betul. Nah jadi sekarang ini kegiatannya kita break dulu Kak Faza. Break dulu ya. Break dulu, istirahat, yang mau makan boleh makan. Boleh. Yang mau agak-agak rebahan dikit juga boleh. Boleh. Nanti kita kembali lagi ke room Zoom-nya jam 12. Jam 12 ya kali ya. Iya, kalau bisa nggak usah di live ya, paling dimatiin aja kameranya. Jangan lupa di mute juga. Di mute juga. Jadi nanti nggak usah repot balik-balik ke Zoom-nya lagi, ke link Zoom-nya lagi. Betul. Dan harus di mute juga ya. Indra Karya itu didirikan pada tahun 61, di mana pada saat itu berbentuk perusahaan negara dalam pelaksanaan untuk kontraktual. Kita berpindah logo karena pada era sekarang ini dalam 10 tahun terakhir ini kami move lebih expand lagi ke industri dan developer. Ke depan, peran Indra Karya harus bisa menguasai pasar Asia. Inilah wujud dari Go Global. Perusahaan ini tidak boleh berpikir hanya jangka pendek, tapi kita buat sedemikian rupa Indra Karya harus abadi selamanya. Dan itu pasti butuh tumbuh. Laju pembangunan semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Semua ini menuntut peningkatan jumlah pasokan energi listrik dan pemanfaatan sumber daya air yang ada secara optimal dan efektif. Perum Jasa Tirta II memahami hal ini dan senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan air dan listrik bagi wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Pada tahun 1967, pembangunan proyek nasional Serbaguna Jatiluhur dinyatakan selesai. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi bahan pangan nasional melalui pemanfaatan sumber daya air yang efektif. Pada tahun 1967, dibentuk Perusahaan Negara Jatiluhur yang kemudian berubah menjadi Perum Otorita Jatiluhur di tahun 1990. Dan terakhir pada tahun 1999, berganti nama menjadi Perum Jasa Tirta II atau PJT2. PJT2 bekerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dengan membangun dan mengoperasikan berbagai sarana sistem pengairan. Mencakup 74 sungai dan anak sungai yang menjadi sebuah kesatuan hidrologis di Jawa Barat bagian utara dengan Sungai Citarum sebagai sumber utamanya. Bendungan dan bangunan irigasi tersebar di 3 jalur utama, yakni aliran Tarum Barat, aliran Tarum Timur, dan aliran Tarum Utara. Selain sistem pengairan untuk pertanian, PJT2 juga memiliki pembangkit listrik yang memiliki daya sebesar 187,5 MW. Dengan semua sumber daya yang dimiliki saat ini, maka tak salah jika visi Perum Jasa Tirta adalah untuk menjadi perusahaan yang terkemuka di ASEAN dalam bidang pengelolaan sumber daya air.
Genangan Bendungan seluas 8.300 hektar memiliki potensi yang besar dalam sektor wisata yang dikembangkan oleh PJT 2. Terdapat beragam fasilitas yang bisa dinikmati di area ini, seperti hotel yang nyaman, water world untuk berenang keluarga, dan wahana permainan air seperti jet ski dan wisata perahu. PJT 2 mengembangkan bidang usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, dengan membuat air minum dalam kemasan yang memiliki kandungan oksigen besar serta diolah dengan menggunakan teknologi yang tinggi. Dengan pencapaian tinggi seperti ini, PJT 2 akan berdiri setara bersama perusahaan terkemuka pengelolaan sumber daya air di Asia. Air untuk menghidupi negeri.
itu didirikan pada tahun 61, di mana pada saat itu berbentuk perusahaan negara dalam pelaksanaan untuk kontraktual. Kita berpindah logo karena pada era sekarang ini dalam 10 tahun terakhir ini kami move lebih expand lagi ke industri dan developer. Ke depan, peran Indra Karya harus bisa menguasai pasar Asia. Inilah wujud dari Go Global. Perusahaan ini tidak boleh berpikir hanya jangka pendek, tapi kita buat sedemikian rupa Indra Karya harus abadi selamanya. Dan itu pasti butuh tumbuh.